Pada episode kali ini, Ista Dewata akan mengajak pemirsa mengunjungi dua pura yang ada di kota Denpasar, yaitu Pura Boto dan Pura Griya Perak Tirta Empul. Pertama, kami mengajak pemirsa menuju ke Pura Boto. Secara administratif, pura ini terletak di Banjar Antap, Desa Pekraman Panjar, Kota Denpasar Selatan. Secara geografis, pura ini dapat ditempuh menggunakan kendaraan bermotor. Jarak tempuh dari Kota Denpasar kira-kira 3 km. Tidak banyak yang mengenal atau mengetahui keberadaan Pura Boto ini. Menurut pengemponnya, pura ini telah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu dan berkaitan erat dengan perjalanan suci putra Danghyang Sidimantra yang bernama Ide Sanghyang Bang Manik Angkeran. Sebelum mengalami renovasi seperti sekarang, dulunya pura ini berdiri dengan struktur yang sangat sederhana, yang berupa gegumukan-gegumukan di areal pohon beringin bahkan terkesan terbengkalai. Keberadaan Pura Boto yang penuh misteri akhirnya sedikit demi sedikit terkuak dengan ditemukannya sejarah awal pura yang terdapat dalam sebuah lontar milik Ide Pedande Nyoman Gunung dari Griya Muncan, Selat Karangasem. Secara singkat, pura ini terkait erat dengan perjalanan Ide Danghyang Sidimantra bersama Hyang Naga Basuki yang berstana di Gunung Tohlangkir. Di dalam lontar ini diceritakan Danghyang Sidimantra memiliki bayi laki-laki dari hasil manik Ide Hyang Nagaraja dengan Betara Brahma yang diberi nama Ide Sanghyang Bang Manik Angkeran. Ide Sanghyang Bang Manik Angkeran mempunyai kebiasaan menghambur-hamburkan uang untuk membantu para beboto. Pada suatu hari, Ide Sanghyang Bang Manik Angkeran melakukan perjalanan ke Gunung Tohlangkir untuk bertemu Hyang Naga Basuki, karena konon harta ayahandanya yang berlimpah berasal dari Hyang Naga Basuki. Kini tibalah hari Ide Sanghyang Bang Manik Angkeran di suatu tempat. Beliau kebingungan tidak tahu arah menuju ke Gunung Tohlangkir. Pada saat itulah muncul dua jin bernama Jin Lekap Sakti dan Jaba Sakti yang tak lain merupakan jelmaan dari Hyang Naga Basuki. Kedua jin ini pun akhirnya bersedia membantu setelah terlebih dahulu Hyang Manik Angkeran menancapkan tongkat di tempat itu yang disertai dengan keluarnya sinar merah kekuningan atau warna boto. Kini tongkat yang mengeluarkan warna boto tersebut tumbuh pohon beringin yang kemudian disebut dengan nama Pura Boto.
Setiap pura di Bali tentunya mempunyai pengempon yang masing-masing bertanggung jawab penuh atas keberadaan pura, meliputi pemeliharaan, perbaikan, penyelenggaraan upacara, serta pelayanan terhadap masyarakat yang memedak ke Pura Botoh. Pemaksan Pura Botoh terdiri dari Krama Desa Panjer yang terdiri dari 17 kepala keluarga serta 500 orang wari-wari Ide Batare Danghyang Manik Angkeran yang tersebar di Bali. Di antaranya di Denpasar, Tabanan, Negara, Karangasem, Bangli, Klungkung, Badung, dan Singaraja. Pujawali atau tata upacara keagamaan yang dilaksanakan di pura ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu upacara yang bersifat rutin dan upacara yang bersifat insidental. Upacara keagamaan yang bersifat rutin yaitu Pujawali atau Piodalan. Berdasarkan perhitungan sasih, Pujawali Pura Botoh ini jatuh setiap purnamaning sasih ketiga setiap setahun sekali dan nyejar selama 3 hari. Pura Botoh memiliki beberapa keunikan. Di antaranya pada waktu pemugaran di tahun 2002, ditemukan ratusan uang kepeng di bawah pohon beringin. Selain itu, uang kepeng tersebut antara satu dengan yang lainnya bentuknya tidak sama. Kemudian uang kepeng tersebut disucikan sebagai lingge Ide Batare Rambut Sedana. Sementara renovasi di tahun 2002, banyak dari pemedak atau semeton yang tangkil ke Pura Botoh ada sifatnya ketedunang baik itu jero dasaran maupun yang ngiring. Di akhir tahun 2012, banyak dari umat lain yang berasal dari Jawa, semacam paranormal, mendapatkan petunjuk supaya mereka tangkil ke pura. Dan sesampainya mereka di pura pemedak tersebut merasa ada hubungan kekeluargaan dengan semeton yang ada di Bali. Selain itu, pantangan yang harus ditaati oleh setiap pemedak yang nangkil ke pura ini tidak diperkenankan memakai sarana babi untuk upakara. Dan biasanya masyarakat datang ke sini untuk lunas taksu dan lunas tambe atau pengobatan. Setelah berdharma yatra ke Pura Botoh, kami mengajak pemirsa melanjutkan perjalanan ke Pura Griya Perak Tirta Empul. Secara administratif, Pura Griya Perak ini terletak di Jalan Taman Pancing, Desa Pekraman Pemogan, Desa Dinas Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan.
Secara geografis, pura ini berada sekitar 7 km ke arah barat daya kota Denpasar. Mencapai lokasi pura ini tidaklah begitu sulit karena berdekatan dengan pemukiman penduduk. Menurut pemangku Pura Gria Perak Tirta Empul, keberadaan pura ini tidak tertuang dalam prasasti maupun lontar. Sejarah yang menguatkan keberadaan pura hanya melalui cerita masyarakat yang berkembang secara turun-temurun atau berupa mitologi. Sejarah berdirinya Pura Gria Perak ini berawal dari terjadinya banjir bandang di Tukat Baru. Saat banjir terdapat sebuah benda menyerupai tikar yang hanyut di permukaan air. Tikar tersebut dicari saat banjir bandang, dan di tempat ditemukan tikar tersebut dibuatlah pelingge berupa turus lumbung, terbuat dari bilah bambu sebagai bahan dasar altar, dan tiangnya terbuat dari pohon dap-dap atau pohon sakti. Makna dari turus lumbung adalah mengawali atau memulai tempat suci. Pengempon ngarep Pura Gria Perak Tirta Empul berjumlah sekitar 2 kepala keluarga, sedangkan penyiwi pura masyarakat desa Pemogan secara umum. Pujawali atau tata upacara keagamaan yang dilaksanakan di Pura Gria Perak dilaksanakan setiap 6 bulan. Berdasarkan perhitungan wewageran dan wuku, Pujawali di Pura Gria Perak ini jatuh setiap Anggar Kasih Kulantir atau 50 hari sebelum galungan. Menjelang Pujawali di Pura Gria Perak Tirta Empul ini, ada suatu keunikan. Di antaranya adanya dongkang sangkep, omang-omang kepiting yang jumlahnya ribuan kumpul di pura. Selain itu, sering terlihat ancangan atau unen-unen berupa anak-anak kecil yang kepalanya gundul. Adanya sekelebat bayangan, ulam agung, hingga naga ekornya pendek yang sering menampakkan wujudnya pada hari-hari tertentu diyakini sebagai penjaga pura, serta keyakinan pemedek tentang taksu berupa mepicit tambe atau pengobatan.